warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di atas kebaikan. Di antaranya adalah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat dengan berjamaah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita untuk bisa bersama-sama duduk dalam satu majlis, bersama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita untuk bersama-sama menunggu ibadah yang selanjutnya, yakni melaksanakan solat isya dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan tersebut, sehingga akhir daripada kehidupan kita adalah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, qadarullah ustadz yang yang terjadwal tidak bisa hadir, sehingga untuk mengisi kekosongan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tema kita, yakni tahukah antum. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah antum bahwa yang disebut dengan khamr, yakni minuman keras, tidak hanya benda cair, ya. Tahukah antum bahwa yang dinamai atau yang disebut dengan khamr itu bukan terbatas hanya benda cair. Mungkin selama ini kita mengenal khamr itu ya benda cair, karena minuman. Padahal menurut pengertian syariat, khamr tidak terbatas dengan benda cair saja. Akan tetapi apapun bentuknya, baik itu padat atau bahkan namanya memang bukan
minuman keras misalnya, tapi minuman dengan nama-nama yang nasional atau internasional misalnya, jika itu memabukkan maka haram hukumnya untuk dimakan. Jadi sekali lagi dikatakan khamr itu tidak hanya benda cair, tapi kalau ada benda padat yang itu jika dilakukan entah itu dihirup atau dimakan atau memabukkan, maka hukumnya haram dan itu khamr. Ya, dan itu disebut juga dengan khamr. Makanya kalau kemudian ada orang yang suka apa itu namanya ya, ngelem, ya, yang menghirup lem apa itu memabukkan dan dia bisa bikin mabuk, maka ini tidak boleh dilakukan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga menunjukkan pentingnya belajar bahasa. Ya, pentingnya belajar bahasa. Dulu kita mengenal namanya khamr itu ya benda cair. Tapi ternyata dalam syariat Islam khamr itu tidak cuma benda cair. Apapun yang memabukkan maka itu bisa disebut dengan khamr dan haram untuk dimakan atau untuk diminum. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benarlah perkataan para ulama bahwa supaya kita ini belajar tentang bahasa, terutama bahasa Arab, karena Al-Quran turun dengan berbahasa Arab, hadis-hadis Rasulullah SAW juga dengan berbahasa Arab. Maka kalau seandainya kita hanya mengembalikan pengertian daripada bahasa Arab itu kepada selain bahasa Arabnya sendiri, terkadang tidak pas. Ya, contohnya khamr ini. Kalau yang kita ketahui yang namanya khamr ya hanya sekedar benda cair. Ya, bentuknya adalah minuman. Tapi dalam syariat ternyata yang dimaksud khamr tidak cuma itu. Benda padat pun kalau itu memabukkan haram untuk dimakan. Ya. Seperti halnya memahami firman Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan Allah di atas arsy. Ternyata dari segi bahasa pun menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Karena beberapa orang menafsirkan istawa di sini adalah menguasai. Ya, arti istawa adalah menguasai. Padahal arti istawa ya di atas. Ya, karena kalau istawa digandengkan dengan huruf ala, maka maknanya adalah ala wartafa'a. Ya, tinggi dan di atas. Lihat dari segi bahasa saja kita bisa mengambil faedah dari suatu ayat ataupun dari suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi memang demikian. Sangat pentingnya kita belajar terkait dengan bahasa, terutama bahasa Al-Quran dan juga bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahasa Arab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala terkait dengan khamr. Kata beliau, andaikan tidak ada satupun dalil yang menunjukkan akan keharaman khamr, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis ataupun dari perkataan para ulama, andaikan tidak ada, maka sesungguhnya akal yang sehat akan mengatakan bahwa khamr itu buruk. Ya, khamr itu apa? Jelek. Andaikan tidak ada satupun dalil dari Al-Quran maupun dari hadis ataupun perkataan para ulama bahwa khamr itu haram, andaikan itu enggak ada,
maka jika seseorang memiliki akal yang sehat, maka pasti akan mengatakan bahwa khamr itu buruk, khamr itu jelek, khamr itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Andai kan tidak ada dalil. Ya. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalil sangat banyak terkait dengan pengharaman khamr. Sekalipun pada masa awal-awal Islam, khamr tidak langsung diharamkan. Karena sebagaimana yang pernah kita pelajari dalam pelajaran As-Sirah An-Nabawiyah, bahwa kebiasaan orang-orang jahiliyah di Arab ketika itu, sebelum datangnya Islam, meminum khamr itu lebih sering mereka lakukan ketimbang kita meminum air putih. Ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan yang sangat melekat di zaman jahiliyah minum khamr itu. Sebagaimana halnya mereka minum, atau sebagaimana halnya kita meminum air putih. Sudah biasa. Sudah mendarah daging sama mereka. Maka ketika awal-awal Islam tidak langsung diharamkan, tapi kemudian Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mencegah orang-orang yang minum khamr tidak melakukan sholat, atau menjelang datangnya waktu sholat tidak boleh minum khamr, supaya ketika mereka datang sholat tidak dalam keadaan ngelantur, ya, tidak dalam keadaan mabuk. Jadi ketika sebelum sholat, ya, tidak boleh minum khamr. Namun kemudian bertahap pada tahapan yang berikutnya, sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan secara mutlak khamr. Kapanpun khamr itu dikonsumsi haram. Kalau dulu tidak boleh dikonsumsi ketika mendekati waktu salat. La taqrabus salata wa antum suqara. Janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Enggak boleh. Tapi kalau di luar waktu-waktu salat, jauh dari salat masihan, ya, diperkirakan kalau nanti datang waktu salat masih atau sudah seger lagi, ya, maka itu boleh. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memutlakkan pengharaman khamr setiap waktunya. Kapanpun khamr tidak boleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil pengharaman khamr kita bisa melihat dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan juga 91. Dan di sini juga nanti kita akan melihat bagaimana khamr itu luar biasanya dalam hal kerusakan, ya, kerusakannya sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, ya, di sini Allah menyebutkan pertama adalah khamr, wal maisir, berjudi, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal azlam, kemudian mengundi nasib, ya, mengundi nasib. Khamr, berjudi, kemudian mengundi nasib, dan berkorban untuk berhala. Ya. Kalau mengundi nasib, dahulu pernah kita sampaikan bahwa mengundi nasib zaman dahulu adalah membuat seperti panah, ya, yang kemudian dilemparkan. Ya. Jika keluar tanda tertentu,
maka boleh melakukan perjalanan, tapi kalau keluar tanda tertentu tidak boleh. Ya, ini namanya mengundi nasib. Kata Allah, rijsun adalah perkara rijs, perkara yang kotor, yang jelek, min amali syaitan, dan dia termasuk perbuatan dari syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perkara ini, khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, kemudian mengundi nasib. Ya. 4 hal ini Allah gabungkan menjadi satu. Dan keempat hal ini adalah perkara rijs, najis, ya, perkara najis secara maknawi. Perbuatan ini adalah perbuatan najis dan dia juga termasuk perbuatan syaitan. Maka tinggalkanlah. Oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah, janjinya Allah meninggalkan 4 hal ini maka akan beruntung. Maka tinggalkanlah khamr apapun bentuknya. Kemudian tinggalkanlah berjudi sekalipun tidak memakai taruhan. Cuma iseng misalnya, udah tinggalkan saja. Kan terkadang ada yang cuma sekedar kumpul-kumpul saja kemudian main biasa. Memang nggak ada taruhan di situ. Tapi tinggalkan. Karena itu wasilah menuju kepada kemaksiatan. Ya mungkin sekali nggak pakai taruhan, tapi siapa yang tahu nanti atau besok atau kapan pakai taruhan. Hendaknya itu ditinggalkan. Wal ansab, demikian pula berkorban, ya, untuk berhala. Ini juga tidak diperbolehkan. Apapun yang kita korbankan untuk berhala tidak boleh. Kemudian juga mengundi nasib, baik dengan panah ataupun dengan melemparkan kerikil atau batu atau yang lainnya, atau mungkin kita ya mengundi nasib dengan uang receh. Ya. Kalau yang keluar adalah gambar wayang misalnya, maka oke, saya akan berjalan, akan melakukan perjalanan. Tapi kalau keluar yang lain tidak. Ini sama, mengundi nasib. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Jauhi, karena orang yang menjauhi hal tersebut akan beruntung. Ayat berikutnya surat Al-Maidah ayat 91, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan menginginkan terjadinya permusuhan, saling mencaci maki, saling membenci di antara kalian dalam khamr dan maisir, dalam khamr dan berjudi. Kalau kita perhatikan, Pak, orang yang minum khamr sangat mudah untuk marah, apalagi cari musuh. Sangat mudah. Orang disenggol setitik aja ngejak berantem. Orang mabuk itu, ya, cuma dijawil saja ngejak berantem. Orang judi pun demikian. Ya. Orang judi pun demikian. Dan kita tidak memungkiri bahwa mereka orang-orang yang berjudi, mereka orang-orang yang minum minuman khamr, sangat mudah sekali untuk mencari musuh, bertengkar dan sebagainya, mencaci maki. Pas enggak mabuk biasa-biasa saja, tapi setelah nenggak ciu satu drink, ya, semuanya dicaci maki, berani sama siapapun. Judi pun demikian, habis sudah uangnya untuk berjudi, keluarganya yang diajak berantem, ya. Ditagih utangnya yo ngajak berantem. Karena memang syaitan menginginkan orang-orang yang minum minuman khamr dan juga berjudi adanya al-adawah, permusuhan, wal baghdha, saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Enggak sampai di situ, wa yasuddakum an dzikrillah. Ya, wa yasuddakum an dzikrillah, dan dari khamr serta berjudi itu
akan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada enggak Pak orang yang minuman khamr terus dia berzikir kepada Allah, ya jatuh gitu terus astagfirullah atau bismillah gitu, kan enggak ada. Mesti kalau jatuh, iya umpatan yang dikeluarkan. Berjudi pun demikian. Ya. Main remi, sing dijatuhkan keliru apa yang saya juga paham sih, ya intinya keliru yang jatuh kayak gitu, terus dia kalah. Nggak mungkin astagfirullah keliru gitu, kan nggak demikian. Ya. Mesti muring-muring. Dan demikian, kalaupun ada yaitu sisa-sisa dulu dia soleh kan gitu ya. Masih sisa tapi kalah dengan hawa nafsunya. Mereka akan terhalangi dari berzikir kepada Allah. Ya, nggak mungkin sambil remi itu mbak tasbih subhanallah subhanallah, nggak akan mungkin. Ya, nggak akan demikian. Demikian pula wa anis sholah, terlambat dari sholat. Dan itu jelas. Orang mabuk nggak mungkin akan sholat pun gentayangan ya, mapit kanan, mapit kiri, suruh sujud mah bablas jengking jempale, mabuk. Orang judi pun demikian. Orang judi itu nggak mungkin krungu adzan wis rampung ayo sholat sik baru baleni neh, enggak, bablas. Ya. Sampai dini hari bablas delok bal-balan. Ya. Enggak ada kemudian subuh ya bablas, orang subuh udah tidur ngantuk karena semalaman remi, kalah jongkok dan sebagainya. Kata Allah, wahal antum muntahun, apakah kalian tidak mau berhenti? Ini kan kalau marah, ya kita marah sama anak kecil gitu misalnya, ngeyel suruh jangan naik tapi naik terus, kan biasanya kita gelem medun ora kan gitu ya, gelem mandek ora gitu, mau berhenti enggak itu. Nah, ini Allah demikian. Allah Subhanahu wa taala mencegah kita dari 4 hal tersebut. Wa hal antum muntahun. Ya, apakah kalian tidak mau berhenti? Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan khamr dengan 3 hal perbuatan yang itu najis dan termasuk perbuatan syaitan, menunjukkan akan haramnya khamr. Jadi minum-minuman keras itu haram. Hanya satu Pak minuman keras yang boleh diminum, es batu. Nah, itu boleh. Tapi kalau selain es batu yang memabukkan, nah makin nggak boleh. Tip. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar menyebutkan bahwa ada 8 orang yang dilaknat oleh Allah gara-gara khamr. Ini ada 8 hal yang dilaknat oleh Allah. Adapun dalam riwayat yang lain 10. Ya, kita sebutkan yang 10. Ya, sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, hadis ini sahih atau hadis ini hasan sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyrata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 golongan dengan sebab khamr. Ini ada 10 golongan yang Allah laknat gara-gara khamr. Jangan sampai antum masuk ke dalam salah satunya. Kalau udah masuk, metu. Ya, tinggalkan. Ada 10 golongan. Yang pertama, asiroha, orang yang memerasnya, ya, yang memeras khamr tersebut. Yang kedua, wa mu'tasiroha, orang yang meminta diperaskan. Yang ketiga, wa syaribaha, orang yang minum, ya, orang yang minum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa hamilaha, orang yang membawakannya. Bayangkan, nggawake siu dilaknat. Ya. Melakukan perjalanan jauh misalnya, ada yang beli. Ya. Terus yang beli ini kemudian mengatakan, "Dah, bawakan
ya khamrnya ini. Yang membawakan ini kalau tahu itu khamr, maka dia dilaknat. Kemudian yang selanjutnya, wal mahmulata ilaih, orang yang minta dibawakan. Kalau tadi yang membawakan, orang yang minta dibawakan atau yang minta diantarkan, ya. Ini juga dilaknat oleh Allah. Wasaqiyaha, orang yang menuangkannya. Bayangkan, menuangkan ciu, ya, itu juga apa? Dilaknat oleh Allah. Kan terkadang orang mabuk itu ada seseorang yang menuangkan, ya, ada yang menuangkannya, kemudian yang minum orang lain, ya. Maka ini juga termasuk dilaknat. Waba'i'aha, orang yang menjualnya. Wa akila samaniha, orang yang makan hasil penjualannya. Wal mushtari laha, orang yang membelinya. Wal mushtara talaha, dan orang yang minta untuk dibelikan. Ya, 10 golongan yang dilaknat oleh Allah disebabkan karena khamr. Ya. Orang yang memerasnya, orang yang minta diperas, orang yang minum, orang yang membawa, orang yang minta dibawa, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang memakan hasil jualan itu sendiri, kemudian orang yang membelinya, dan orang yang minta dibelikan. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara khamr ini. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lainnya yang menunjukkan akan haramnya khamr adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Lihat, setiap yang memabukkan disebut khamr. Dan Nabi SAW tidak membatasi khamr itu dengan benda yang cair saja. Setiap yang memabukkan disebut khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang muskir, yang memabukkan, itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa juga dalil yang menyebutkan akan bahayanya khamr. Ya, ada beberapa dalil yang menyebutkan bahayanya khamr, dan ini termasuk ancaman. Yang pertama, pecandu khamr itu disamakan dengan penyembah berhala. Ya, disamakan dengan penyembah berhala. Pecandu khamr itu disamakan dengan penyembah berhala. Di antara dalilnya tadi dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, Allah menggabungkan khamr itu dengan judi, dengan berkorban kepada berhala, dan yang terakhir dengan al-azlam, mengundi nasib. Dalil yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudminul khamri ka'abidi wasan. Pecandu khamr itu seperti penyembah berhala. Seperti penyembah berhala. Dan para ulama mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan para pecandu khamr itu dengan penyembah berhala nanti di akhirat. Wal iyadu billah. Ya. Padahal kita menginginkan supaya dikumpulkan dengan orang-orang yang baik dari kalangan para nabi, orang-orang soleh dan sebagainya. Maka kalau kita pengen seperti itu, tinggalkan khamr. Ya, jauhi khamr agar nanti kita dikumpulkan tidak bersama dengan penyembah berhala.
maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, dengan ibadah yang lain, agar nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang terbaik yang ada di akhirat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang lain, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata mudminu khamrin, tidak akan masuk surga orang yang telah kecanduan kepada khamr. Ya, diancam demikian. Kalau sampai meninggal orang tersebut belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ancamannya apa? Tidak akan masuk surga. Ya. Maka hendaknya cepat-cepat bertaubat dari yang namanya khamr. Karena tidak ada tujuan yang lain di akhirat kelak kecuali kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan, ya, tinggalkan khamr dan juga hal-hal yang terkait dengannya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang pernah minum khamr di dunia, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya khamr di akhirat. Dahulu juga pernah kita sampaikan bahwa di akhirat itu nanti ada juga khamr. Tapi khamrnya di akhirat tentu tidak sama dengan khamrnya di dunia. Di sana khamrnya lebih lezat, tidak memabukkan, ya. Berbeda dengan khamr yang ada di dunia. Pertama memabukkan, kedua minumnya pun seakan-akan berat, Pak. Ya. Nah, itu perhatikan orang yang minum khamr itu sambil merem-melek. Ya, nggak tahu merem-melek itu nikmat apa karena sakit, nggak tahu. Ya. Jadi terkadang sampai merem gitu, kayak mungkin kesakitan mungkin ya. Jadi nggak nikmat sebenarnya. Sudah memabukkan, merusak akal, maka ya hal yang demikian tentu tidak dibolehkan dalam Islam. Dan yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan bahwa khamr itu ummul khaba'is. Al-khamru ummul khaba'is. Khamr adalah biangnya kejelekan. Ya. Biangnya kejelekan, ummul khaba'is. Induknya kejelekan itu ya khamr. Disebutkan oleh para ulama riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Utsman bin Affan pernah bercerita bahwa zaman dahulu ada seorang yang ahli ibadah. Ingat, ahli ibadah. Dan ahli ibadah itu belum tentu berilmu. Ya, ahli ibadah itu belum tentu berilmu. Tapi orang yang berilmu seharusnya ahli ibadah. Dan ini pun dibahas oleh para ulama terkait dengan keutamaan orang yang ahli ibadah dengan orang yang berilmu. Nabi SAW pernah mengatakan, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sairil kawakib. Ya. Keutamaan orang yang berilmu, dan pasti orang berilmu itu apa? Ahli ibadah, karena mereka ibadahnya itu dengan ilmu. Keutamaan mereka dibandingkan dengan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Bulan itu cuma satu, Pak, dan bintang banyak. Tapi ketika malam hari yang dapat menyinari dunia ini adalah sinar dari bulan. Ya, bintang ada sinarnya tapi tidak secerah sinarnya bulan. Dan itulah perbandingan orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah. Oleh karena itu dari sini kita dituntut untuk terus belajar bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang baik, ya, bagaimana ibadah yang baik dan benar. Itu butuh apa? Belajar. Karena sering kita sampaikan bahwa orang yang beribadah dilandasi dengan ilmu
hasil akhirnya itu berbeda dengan orang yang ibadah hanya sekedar melakukan ritual saja. Ya. Maka ketika kita sholat tahu ilmunya, ya, maka tentu akan berbeda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Walaupun itu lebih mending dibandingkan dengan yang tidak sholat. Makanya kita dituntut untuk terus belajar agar setiap ibadah kita ini dinilai bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang sempurna. Jadi kata Utsman bin Affan, dahulu ada seorang ahli ibadah yang dia ketika itu disukai oleh seorang pelacur. Ada seorang pelacur yang suka dengan ahli ibadah. Lalu kemudian sang pelacur tersebut mengirim seseorang untuk mengundang sang ahli ibadah tersebut. Maka datanglah ahli ibadah tersebut kepada undangan wanita pelacur ini. Ketika sudah sampai di rumahnya sang pelacur, maka sang pelacur pun kemudian menutup rapat-rapat pintunya. Tidak ada satupun yang dibuka, semuanya dikunci. Tidak ada seorang pun yang mengetahui mereka ada di dalam. Maka kemudian sang ahli ibadah ini pun melihat sesosok pelacur tersebut, ya, dengan rupawan yang sangat cantik dan sebagainya. Ya, namanya pelacur, ya wis kayak gitulah pakaiannya. Kemudian wanita tersebut mengatakan, demi Allah, saya mengundang kamu di sini bukan untuk mempersaksikan sesuatu, ya, bukan untuk mempersaksikan sesuatu, ya, tapi saya undang kamu ke sini agar kamu bercinta denganku. Wal'iyadzubillah. Ya, memang tujuannya sang wanita ini sudah seperti itu. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, si ahli ibadah ini tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia teriak, maka sang wanita pun akan berteriak bahwa ahli ibadah ini masuk ke sini tanpa izinku. Maka bisa jadi dia yang dibunuh sang ahli ibadah ini, dikeroyok dan sebagainya. Akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, bertekuk lutut di sana. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tawaran dari sang wanita pelacur tersebut. Saya undang saya ke sini, ya. Saya undang ke sini agar kamu bercinta denganku. Kalau tidak mau, maka hendaknya kamu minum khamr, dan kalau tidak mau hendaknya kamu membunuh bayi ini. Jadi ada bayi di situ. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 3 tawarannya. Ya, kalau kamu nggak mau bercinta denganku, maka bunuh bayi ini. Tapi kalau kamu tidak mau membunuh, kamu harus minum khamr walaupun hanya 1 gelas. Maka ketika sang laki-laki, sang ahli ibadah ini tidak bisa ngapa-ngapain, maka akhirnya dia pun mengatakan, saya tidak mau membunuh dan saya tidak mau berzina. Ya, saya tidak mau membunuh dan saya tidak mau berzina. Saya pilih minum khamr saja. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, sang ahli ibadah ini pun minum 1 gelas langsung teler. Ya. Karena yang saya ketahui, katanya dari orang yang sering mabuk, kalau memang belum pernah mabuk, sedikit saja sudah mabuk, sudah teler. Beda sama yang sudah ahlinya ahli. Ya. Mau sak ceret masih oke-oke saja. Ya, mungkin ada yang 2 gendul mungkin masih oke saja, belum mabuk. Ya, tapi kalau yang belum pernah minum, sedikit saja sudah apa? Bisa teler. Nah, si ahli ibadah ini pun teler akhirnya. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya, wal'iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita, setelah minum dan mabuk, akhirnya dia pun berzina dengan wanita tersebut, dan pada akhirnya pun membunuh bayi yang ada di situ. Padahal tadinya tidak mau apa? Berzina, tidak mau membunuh. Tapi setelah minum khamr, malah ketiga hal itu, ya, dilakukan semuanya, wal'iyadzubillah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Utsman bin Affan setelah cerita tersebut, fastanibu al-khamra, maka tinggalkanlah khamr sekalipun cuma minum sedikit. Ya. Karena tidak jarang Pak, orang yang ingin membunuh itu minum dulu.
Ya. Orang-orang yang ingin membunuh itu biar berani minum dulu. Bahkan orang yang pengen mencuri pun minum dulu. Mau tawuran minum dulu. Ya. Karena biar nggak takut sama siapapun. Ya. Pakai besi diubet-ubet kayak gitu. Ya, sebelumnya mungkin sudah minum khamr dulu biar berani. Ya. Makanya Utsman bin Affan fastanibu al-khamra. Jauhilah oleh kalian khamr. Dan Nabi SAW mengatakan al-khamru ummul khaba'ith. Khamr adalah induknya segala kerusakan. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang meminumnya, maka selama 40 hari salatnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Khamr adalah induknya kerusakan, biangnya kerusakan. Barang siapa yang meminumnya, entah banyak ataupun sedikit, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. 40 hari itu kalau salat. Kalau nggak salat lebih parah lagi. Wes ora salat ngombe. Ya, parah. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Dan jika sampai dia mati sedangkan di perutnya ini masih ada khamr, maka dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah wal iyadu billah. Betapa banyak Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah orang yang mati setelah menengguk miras. Berapa banyak? Sangat banyak. Ya. Ngombe mendem bablas nyawane. Enggak sedikit dan itu banyak. Bahkan berjamaah. Ya. Mati ini berjamaah, ngombe ini berjamaah. Mosok kita sholat berjamaah kalah dengan orang minum khamr berjamaah? Minum khamr aja jamaah. Mosok kita sholat sendirian? Makanya ayo sholat berjamaah. Biar yang jamaah khamr hilang. Ya. Ini kalau masih ada di perutnya, ketika itu dia mati masih ada di perutnya ini khamr, maka dia mati seperti matinya orang yang jahiliyah wal iyadu billah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang pengen minum minuman keras, yaitu es batu, wis rasa aneh-aneh. Ya, tapi nek kokean mabuk ya jangan salahkan itu ya. Ini saja. Itu yang dihalalkan. Adapun minuman keras yang lainnya, entah namanya ciu, ya, entah namanya topi miring, ya, entah namanya miring bunder atau apalah namanya, kalau itu khamr jauhi. Jangan dekat-dekat dengan khamr. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.